Presiden Prabowo memahami para menterinya dalam Kabinet Merah Putih memiliki kepentingan politik dan kelompok masing-masing. Akan tetapi ia mengingatkan bahwa kepentingan nasional jauh lebih vital bagi kehidupan bangsa. Politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan, kelompok masing-masing. Tapi, manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang Kabinet Perdana telah terhubung jurnalis Metro TV Andromeda Arizal dari lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Andro, apa saja arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo dalam rapat Kabinet Perdana pada sore hari ini? Ya, selamat malam Egan dan juga pemirsa, bahwa rapat sidang perdana dari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto tadi sudah digelar dan digelarnya ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi sudah dimulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan dihadiri oleh seluruh jajaran. Tadi dengan jumlahnya ada 60, 48 menteri, kemudian 12 dari setingkat menteri. Kalau kita melihat tadi pun juga dihadiri oleh Presiden secara langsung Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami melihat, Egan dan juga pemirsa, ada beberapa hal yang kami highlight terkait dengan sidang perdana di hari ini adalah terkait dengan terutamanya arahan dari Presiden Joko Widodo kepada menteri-menterinya, yaitu untuk mengakomodasi dan juga mensinkronisasi terkait dengan visi misi dan juga asas cita yang akan diceritakan oleh kepemimpinan Prabowo selama 5 tahun ke depan. Tadi di awal Presiden meminta dan juga mengarahkan kepada seluruh menterinya, terutama terkait dengan untuk menuntaskan permasalahan terkait dengan administrasi dari setiap kementerian, kemudian juga untuk membuat tim secepat-cepatnya. Hal ini pun dialaskan ataupun didasarkan kepada untuk bisa bekerja dengan cepat, tepat, tuntas dan juga sesuai dengan cita-cita yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Bahkan tadi pun juga disampaikan dalam pandangan pertamanya, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa anggaran pendidikan yang dimiliki oleh kepemimpinan di Prabowo Subianto di tahun 2025 ini mencetak rekor sejarah, yaitu di mana anggaran pendidikan ini adalah anggaran yang terbesar. Selain itu juga tadi juga disampaikan bahwa Kabinet Prabowo Subianto ini memiliki susunan atau kabinet yang cukup besar dengan jumlah 48 menteri. Tadi disampaikan oleh Prabowo bahwa alasannya adalah karena memang Indonesia memiliki luas wilayah yang cukup luas, terutama juga jumlah penduduk yang cukup banyak, bahkan jumlah penduduk nomor 4 terbesar juga di dunia. Maka dari itu memang Presiden Prabowo Subianto menyampaikan mengapa jumlah kementeriannya ini besar, karena memang kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, ini negara Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga ia memilih ada 48 kementerian yang ada. Saya juga menjelaskan bahwa Indonesia ini perlu adalah negara yang kuat, terutama untuk menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Selain itu juga ada hal yang cukup menarik juga. Tadi kami sempat menanyakan kepada beberapa menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto bahwa di esok hari tadi juga disampaikan oleh salah satu menterinya, baik itu dari Gus Muhaimin ataupun juga dari Menteri Koperasi itu Budi Ari, bahwa esok hari akan berangkat untuk menuju ke Magelang di Akmil begitu. Nanti baik dari jajaran kementerian ini akan melakukan pendalaman kembali, menyampaikan visi misinya dan juga ikut melakukan pelatihan. Hal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan juga untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan. Tadi pun juga dibahas oleh salah satu menterinya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Dan memang untuk terkait dengan agenda di hari ini dari rapat sidang perdana ini sudah selesai. Tadi berjalan kurang lebih selama 30 menit. Kemudian Prabowo Subianto pun juga meminta pada kami, para awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, untuk keluar terlebih dahulu karena ada pembahasan
yang secara pribadi begitu antara dengan menteri-menterinya. Dan tadi setelah keluar di ruang kabinet, kami pun sempat bertanya juga kepada menteri-menteri yang ada, baik itu kepada Menteri Pendidikan ataupun juga lain sebagainya. Memang salah satu arahan terkait dengan arahan Prabowo Subianto, terutama ini ada terkait dengan makan siang gratis bergizi yang memang harus diimplementasikan. Dan juga tadi Prabowo menyampaikan bahwa makan siang gratis ini akan terrealisasi ataupun juga akan diimplementasikan secepat mungkin untuk masyarakat ataupun juga baik itu ibu menyusui dan juga bagi anak-anak pendidikan di Indonesia. Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.